Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, dalam episode hari ini adalah episode yang sangat luar biasa. Kita mendengarkan ada dua kesaksian kehidupan bagaimana seseorang yang mengalami pemulihan. Walaupun dokter memvonis, dia nggak akan bisa punya anak lagi. Nah, kita juga melihat bagaimana ada seseorang yang bernama Krista dan Kristi. Seseorang anak muda yang bernama Ira Kristi ini, dia matanya buta, tetapi dia mempunyai talenta yang luar biasa. Kita sudah menyaksikan dan mendengarnya langsung. Dan kemudian yang terakhir ada seorang gadis kecil ya yang bernama Vanessa, bagaimana secara mujizat luar biasa penyakit atau tumor yang ada di dalam ususnya itu tiba-tiba aja hilang gitu, pemirsa sekalian. Nah, saya mau berkata kepada Anda, dengar baik-baik. Tuhan masih bekerja. Mari kita tidak menjadi seseorang manusia yang membatasi Tuhan. Nah, saya tahu pemirsa sekalian, kadang-kadang masalah kita ini memang besar. Tetapi tahukah Anda bahwa setiap manusia pasti akan berkata bahwa masalah saya paling besar, ya. Kerap kali pada waktu kita mendengarkan ada vonis dari dokter, dari bank, dari perusahaan, dari apapun juga, dari pernikahan, dari sakit penyakit, itu seakan-akan bisa menjadi satu tembok besar yang runtuh atau bahkan menjadi seperti tsunami yang menerkam pemirsa sekalian. Tetapi dengar baik-baik, mari kita tidak menjadi sekali lagi manusia yang membatasi Tuhan. Percayakah Anda bahwa Tuhan yang ada dalam dirimu, dalam diri saya, ini lebih besar daripada segala perkara, dan segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Dia. Nah, kalau kita menjadi seorang manusia yang suka membatasi Tuhan, maka Tuhan, saya yakin Tuhan sih bisa membypass, tetapi Tuhan menghargai keputusan atau opini yang Anda punya. Nah, oleh karena itu saya mau berkata kepada Anda, Tuhan Yesus yang pernah kita baca di dalam firman Tuhan, yang Dia pernah menyembuhkan orang yang sakit, yang telinganya tuli, kemudian dicelikkan. Mata yang buta dibukakan. Orang yang mati dibangkitkan. Air menjadi anggur. Kemudian wanita pendarahan 12 tahun. Itu kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Dan kemudian bahkan banyak lagi. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada buku yang menuliskan setiap perbuatan besar yang Tuhan Yesus lakukan, maka buku ini tidak akan cukup untuk merekam setiap daripada perbuatan baik yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Tetapi dengar baik-baik, selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia bekerja dengan luar biasa. Dia pergi berkeliling untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, oleh karena itu saya berkata kepada Anda, kalau hari ini Anda punya masalah besar, Anda sakit, saya ucapkan dengar baik-baik, Yesus masih bekerja. Firman Tuhan berkata, Yesus sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Oleh karena itu, Yesus yang pernah Anda baca, kesaksian yang Anda dengarkan hari ini, saya ucapkan kepada dirimu bahwa Dia bekerja. Oleh karena itu, saya ucapkan dengan bilurnya Yesus, engkau yang sakit, sembuh. Amen. Nah, oleh karena itu, kalau engkau sakit, pemirsa sekalian, tumpang tangan kepada daerah di mana tubuhmu yang sakit. Firman Tuhan memerintahkan, tumpang tangan kepada orang sakit. Mulai ucapkan kesembuhan dengan bilurnya Yesus. Dengan bilurnya Yesus. Dengan bilurnya Yesus. Apapun nama penyakit itu. Dengar baik-baik. Yesus mati di dalam ketaatan akan perintah Bapaknya. Dan Dia dibangkitkan dari yang ketiga. Firman Tuhan menuliskan bahwa karena ketaatan ini, Dia diberikan, dianugerahkan nama di atas segala nama. Oleh karena itu saya tantang Anda. Namai penyakitmu. Namai sakitmu, namai permasalahan, namai pergumulan terberat yang engkau punya, maka dengar baik-baik, Yesus namanya lebih besar daripada masalah itu. Percayakah Anda? Terima, jadikan ini suatu rema. Saya berdoa biarlah ini menjadi suatu pawayun yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus bekerja, Roh Kudus berbicara saat ini kepada Anda. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Kalau Anda sakit, angkat tanganmu ke layar televisi. Ada banyak orang yang sudah mengalami kesembuhan. Bukan saya menyembuhkan, saya bukan dokter, saya bukan tabib. Saya cuma seorang manusia biasa, saya cuma seorang hamba Tuhan. Tetapi saya punya firman Tuhan. Dan Tuhan hidup dalam firman-Nya. Oleh karena itu engkau yang sakit, arahkan tanganmu. Percaya saat ini. Dengan bilurnya Yesus, sembuh. Saya tidak tahu sakit Anda apa. Anda tahu dan dokter hanya bisa mendiagnosa. Itu bukan vonis atau keputusan final daripada seorang kehidupanmu. Tuhan pemegang kehidupan. Dia menuliskan hari-hari Anda. Kalau Tuhan tidak menentukan Anda untuk pulang ke rumahnya pada saat ini, Anda tidak mungkin mati. Kalau Tuhan menentukan Anda sembuh, saat ini juga aku perintahkan engkau dengan bilurnya sembuh. Amen. Bahkan engkau yang tidak mungkin punya anak, kalau Tuhan menginginkan engkau punya anak, maka engkau akan punya keturunan. Terima ini. Engkau yang kanker, engkau yang tumor, engkau yang darah tinggi, diabetes, sakit jantung, apapun nama penyakit, bahkan engkau yang lumpuh saat ini, aku perintahkan dengan bilurnya Yesus,
bangkit dari kelumpuhan. Terima, mujizat Tuhan bekerja. Dan Bapa, permuliakan namamu melalui kehidupan anak-anakmu. Kami tunggu kesaksian daripada setiap hal. Dan nama Bapa dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang percaya, bersama dengan saya katakan, amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.